1 miliar? Wah, murah banget. 5 kontroversi Indra Kents, sebut miskin itu privilege hingga akui binomo ilegal. Indra Kents tengah jadi perhatian karena dugaan penipuan yang dituduhkan kepadanya. Ia dituding telah menggelar investasi bodong berupa binary options. Simak deretan kontroversi Indra Kents lainnya yang juga heboh dibicarakan. Setelah dilaporkan dan saling melaporkan balik mengenai dugaan penipuan investasi bodong, Indra Kents akhirnya mengakui bahwa platform binomo yang selama ini ia promosikan adalah ilegal. Selain membuat pernyataan plot twist tersebut, sederet kontroversi juga pernah dilakukan pria bernama asli Indra Kesuma tersebut. Berikut deretan kontroversi Indra Kents. 1. Sebut miskin itu privilege. Indra Kents pernah mengatakan bahwa bukan hanya orang kaya, tetapi orang yang terlahir miskin itu juga merupakan suatu privilege. Crazy Rich Medan ini menyebut, terlahir miskin merupakan privilege karena bisa merasakan berjuang sampai sukses. Berbeda dengan orang terlahir kaya, yang menurutnya justru tekanannya lebih besar ketimbang terlahir miskin. Tentu saja pernyataan Indra Kents itu menuai polemik dan hujatan warganet. Usut punya usut, tak lama setelah pernyataan itu terlontar, Indra Kents merilis sebuah buku yang berjudul Miskin Itu Privilege. 2. Sebut binomo legal. Melalui media sosialnya, Indra Kents memang kerap membagikan tips trading dengan binomo. Bahkan, di salah satu konten yang diupload pada 20 September 2019, Indra mengklaim bahwa binomo legal. Padahal, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sudah memblokir binomo sejak 2019 karena tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka alias ilegal. 3. Dituduh promosikan investasi bodong. Aktivitas investasi bodong lewat binary option seperti binomo sudah disorot karena memakan banyak korban. Orang-orang yang biasa mempromosikan aktivitas binary option seperti Doni Salmanan hingga Indra Kents bahkan terancam dipolisikan. Indra Kents pun dilaporkan oleh salah satu korban investasi tersebut yaitu Maru Nazara. 4. Indra Kents laporkan balik korban investasi bodong. Indra Kents melaporkan Maru Nazara dengan tuduhan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya Senin 7 Februari 2022. Wardaniman tak terima kliennya dianggap melakukan penipuan dan pembohongan publik soal peluang sukses bahwa pada investasi binary option atau opsi biner. 5. Minta maaf dan klarifikasi bahwa binomo adalah investasi ilegal. Indra Kents dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait dugaan penipuan investasi bodong, Jumat 18 Februari 2022. Sebelumnya, penyidik sudah memeriksa 15 saksi dengan 9 diantaranya berstatus korban. Namun sebelum diperiksa, Indra Kents sudah lebih dulu meminta maaf atas kegiatannya di aplikasi binomo. Indra Kents juga mengaku salah karena pernah menganggap aplikasi binomo sebagai wadah investasi legal. Indra Kents juga sadar bahwa konten yang dia bagikan tentang kiat-kiat sukses di binary option merugikan banyak orang. Sehingga, Indra memilih menghapus seluruh konten yang berkaitan dengan binary option usai bertemu Bapepti dan Satgas Waspada Investasi. Terakhir, Indra Kents juga tegas menyatakan tidak akan lari dari proses hukum yang kini harus dia hadapi. Itulah deretan kontroversi Indra Kents yang sedang menghadapi tuduhan penipuan investasi bodong lewat binary option binomo. Bagaimana menurutmu? Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!